all right. mahasiswa ada Bapak Iki. Ya, jadi welcome
Bapak-bapak dari rekan media, selamat bergabung kembali dalam acara Public Expose SCNP tahunan tahun 2026. Silakan duduk Bapak Ibu untuk nanti kita akan mulai acara ini. Target kita akan ada rundown sebagaimana yang kami tampilkan di dalam agenda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan ketentuan dari Bursa 1A terkait public expose tahunan yang wajib kita adakan sekali setahun. Sementara yang public expose incidental itu sifatnya adalah on demand basis yang tidak wajib, yang baru akan dilaksanakan oleh emiten apabila dianggap perlu dan wajib oleh pihak otoritas. Jadi kali ini kita akan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan yang sudah kita selesaikan tadi dan kita lanjutkan dengan public expose tahunan yang kita lanjutkan dan rencanakan tidak lama setelah RUPS. Baik Bapak Ibu, di sini ada hadir Direktur Utama kami, Bapak Jamarwi. Kemudian Direktur Operasi Bapak Rajini Kantan. Dan ada Direktur Keuangan yang baru diangkat tadi melalui mekanisme RUPS LB, yaitu Bapak Doni Trinanta Herwindo Y. Baik, mari kita mulai acara kita pada sore hari ini. Jadi tema laporan yang sudah kami sampaikan sebelumnya melalui RUPS tadi juga sudah kami sampaikan. Mungkin kami ingin mengundang Bapak Marwi sebelumnya untuk membuka acara Pubex ini secara resmi. Silakan Pak. Baik, selamat sore Ibu Bapak yang hadir di lokasi maupun yang melihat secara online. Kami baru selesai mengadakan RUPS tahunan, yang mana udah sampaikan tadi agenda-agenda yang ada, perihal laporan keuangan, perihal kinerja, tadi udah disampaikan kinerja, bahwa secara performance kinerjanya SMP di tahun 2025 itu membaik dibandingkan tahun 2024, di mana tadi disampaikan bahwa pertumbuhan sales kita itu mencapai sekitar lebih kurang hampir 7% atau 6,96%, yang tadinya nilainya lebih kurang 225 miliar di tahun 2024, di tahun 2025 menjadi 240 miliar 855 juta. Ya. Ternyata perbaikan revenue itu berdampak juga ke posisi laba. Pencatatan di laba kotor di tahun 2025 itu tumbuh lebih kurang 29%. Artinya dari angka 26 miliar laba kotor di tahun 2024, di tahun 2025 mencapai 33,75 miliar. Ya, jadi lebih kurang 29%. Begitu juga di laba bersihnya di tahun 2024 itu 12,2 miliar. Di tahun 2025 SMP mencapai 15,6 miliar. Artinya tumbuh lebih kurang sekitar 28%. Ya. Jadi kinerja di tahun 2025 itu cukup baik. Ya. Itu yang disampaikan di laporan tadi. Nanti berikutnya nanti ada pertanyaan, silakan nanti diajukan saja. Di samping itu tadi juga diinformasikan mengenai persetujuan penggunaan laba bersih. Jadi untuk tahun
buku tahun 2025, perseroan membagikan dividen sebesar 10 miliar. Ya. Kita harapkan bahwa pemegang saham ikut merasakan kenaikan dari performance-nya SNP, itu pun dirasakan oleh pemegang saham. Dan di RUPS tadi juga disampaikan mengenai persetujuan penunjukan akuntan publik, persetujuan penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan pelimpahan kewenangan kepada komisaris perseroan untuk menetapkan remunerasi direksi untuk tahun 2026. Dan semua mendapat persetujuan. Berikutnya adalah untuk RUPS luar biasa, ada 2 agenda yang kita canangkan, yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penambahan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, itu ada 2 KBLI yang kita lakukan. Satu KBLI yang 25992 itu adalah industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam. Ya, nanti kita jelaskan lebih detail untuk KBLI ini. Di samping KBLI yang saya sebutkan tadi, ada KBLI yang lain adalah KBLI 21015. Itu adalah untuk industri alat diagnosis medis, perban, kasa, dan penunjang kesehatan lainnya. Nah, atas kedua acara tersebut pun mendapat persetujuan untuk dijalankan. KBLI yang tadi disampaikan itu sudah melalui LJP, laporan studi kelayakan bisnis dan dari laporan studi kelayakan bisnis dari kantor jasa penilai, dan sudah kita sampaikan ke OJK. Jadi atas kedua KBLI sudah mendapat persetujuan ya dari OJK untuk dijalankan. Dan acara rapat luar biasa yang kedua adalah pengangkatan Bapak Doni sebagai direktur yang ada di paling ujung sebelah kanan, sebelah kiri saya. Ya. Jadi mungkin Pak Doni juga ada kenal bapak-bapak sekalian di depan ya Pak ya. Udah kenal ya. Oke, itu kira-kira hasil RUPS kita hari ini, dan kita bisa melihat ke depannya seperti apa sih performance-nya SNP di tahun 2026. Jadi sekilas saja, sebelum kita melanjut ke yang tahun 2026 secara full, diinformasikan bahwa di tahun 2026 selama 4 bulan, penjualan kita naik lebih kurang 44%. Ya, jadi 4 bulan pertama di tahun 2025 itu penjualan kita hanya sekitar 68,9 miliar, tapi di 4 bulan pertama di tahun 2026 kita mencapai 99 miliar. Angka ini adalah SCNP only, ya, jadi tidak termasuk anak perusahaan. Laba kotor itu pun mengalami suatu kenaikan yang signifikan. Artinya di April sampai April di tahun 2025 itu mencapai 81, miliar. Sampai dengan April tahun 2026 selama 4 bulan pertama itu mencapai 13,7 miliar. Artinya ada tumbuhan di laba kotor sekitar 69%. Ya. Di biaya operasional itu 4 bulan pertama di tahun 2025 itu mencapai 9,46 miliar lebih kurang. Di 4 bulan pertama di tahun 2026 itu mencapai 9,854 miliar. Artinya ada biaya operasi naik hanya sekitar 4%. Ya. Sementara di laba operasional ini yang cukup menarik. Di tahun 2025
April kami masih minus 1,36 miliar. Tapi di April, sampai dengan April tahun 2026, kami sudah bisa mencatat laba 3,86 miliar. Atau tumbuh sekitar 184%. Ya. Ini berjalan waktu sampai dengan April 2026. Dan ini akan berlanjut. Kita harapkan bahwa ke depan dengan harapan bahwa kondisi politik internasional itu baik-baik, ya, kondisi di Indonesia juga baik-baik, kami mengharapkan bahwa semua bisa berkembang, bisa mencapai rencana kerja dari SNP secara keseluruhan. Ya, ini highlight dari saya, nanti jika ada pertanyaan nanti kita detailkan lagi. Oke, itu dari saya dulu, nanti silakan Pak Tumpal untuk lanjutin. Mungkin dari Pak Doni kami minta untuk memaparkan mengenai posisi keuangan SCNP dari sisi revenue, posisi keuangan dari sisi aset, liabilitas, ekuitas, dan untuk figur 2004-2025, Pak. Sekilas saja Pak Doni, silakan Pak. Oke, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mewakili, akan menyampaikan mengenai posisi laporan keuangan PT SCNP konsolidasi tahun 2025 dibandingkan dengan 2024. Untuk pertama saya sampaikan mengenai dari neraca. Total aset perusahaan itu naik sekitar 13,5 miliar. Itu terutama itu berasal daripada investasi di aktiva tetap. Kemudian untuk jumlah aset lancar itu 249,6 miliar atau naik sekitar 4,8 miliar dari tahun lalu, tahun 2024. Untuk liabilities secara total itu naik sekitar 29 miliar. Liabilities jangka pendek itu 65 miliar. Untuk ekuitas itu ada transaksi yaitu pembelian saham treasury sekitar 30 miliar di tahun 2025 ini. Jadi total liabilities dan aset itu 424 miliar di tahun 2025 ini. Kemudian untuk laporan laba rugi seperti yang tadi disampaikan, sales itu naik 15,6 miliar atau sekitar 6,9%. Ini terutama karena memang kenaikan dari sisi kuantiti dari customer yang existing. Kemudian juga ada tambahan dari customer yang baru. Jadi selama tahun 2025 ini perusahaan sudah dan sedang dan selalu berlanjut ke 2026 itu mengembangkan usahanya, tidak hanya memaintain atau meningkatkan penjualan dari existing customer, tapi juga sebagai perusahaan OEM kami selalu proaktif untuk mencari atau menerima customer baru yang ingin membuatkan produknya di pabrik kami. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan atau meningkatkan produksi terutama home appliances secara lokal. Dan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong industri lokal untuk berkembang sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor yang diimpor secara CBU. Tentunya perusahaan OEM lokal seperti kami berkontribusi juga terhadap pendapatan negara Indonesia dan juga berkontribusi terhadap pendayagunaan daripada manpower dari masyarakat sekitar.
Untuk SCNP sendiri jumlah pegawai yang berasal dari masyarakat sekitar itu kurang lebih sekitar lebih dari 40%. Sehingga ini tentunya mendorong perekonomian di sekitar lokasi pabrik secara mikro dan juga perekonomian Indonesia secara makro. Laba perusahaan itu meningkat sekitar 3,4% laba tahun berjalan. Ini terutama disebabkan karena kenaikan daripada kuantiti produksi, dalam arti tidak hanya dari sisi order tapi juga dari jumlah produksi atau jumlah kuantiti yang dihasilkan setiap batch-nya atau setiap jamnya atau setiap harinya. Jadi efisiensi sudah kita tingkatkan, jumlah output ya kita bisa naikkan daripada beberapa tahun lalu sehingga ini meningkatkan profitabilitas. Paralel juga kita melakukan substitusi atau alternatif vendor supaya tidak hanya dari sisi harga tapi juga dari kualitas itu juga bisa menjadi lebih baik. Itu bisa tercermin dengan naiknya gross profit perusahaan sebesar 7,7 miliar atau secara persentase itu naik dari 11,59 menjadi 14,0. Kemudian dari sisi beban usaha atau beban manufacturing overhead itu juga secara persentase juga mengalami penurunan dalam arti kenaikan daripada penjualan dan efisiensi yang dilakukan itu menunjang secara simultan terhadap profit perusahaan sebelum pajak. Untuk aktivitas arus kas itu di tahun 2005 ini itu kita seperti yang tadi disampaikan itu melakukan investasi di tanah, bangunan dan juga mesin-mesin. Ini tujuannya adalah pengembangan usaha perusahaan tidak hanya yang existing tapi juga yang ke depan yang akan kita lakukan atau sedang dilakukan di tahun 2026 ini yang tadi disampaikan oleh Pak Marwi, penambahan KBLI untuk proses coating dan juga untuk alat kesehatan. Coating ini merupakan langkah besar bagi perusahaan karena ini pertama kali kita melakukan proses produksi coating dan stamping secara dalam skala besar dan juga dalam skala yang lebih modern dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dan ini juga diproyeksikan tentunya akan menambah pendapatan dari customer baru yang akan melakukan atau menambah proses coating dan stamping di tahun 2026 ini. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan secara sekilas terhadap performance 2025 dan sekilas terhadap rencana planning di 2026. Mungkin saya ingin tambahkan total investasi untuk coating itu sendiri itu sekitar 70 miliar, itu 25 miliar itu adalah dari bangunan dan 15 miliar itu dari fasilitas pendukungnya, kemudian 20 miliar itu adalah dari mesin-mesin yang akan kita datangkan. Terima kasih. Baik, Pak Duni, terima kasih. Mungkin dari Pak Rajini mengenai telah kinerja bisnis operasional sepanjang 2025 dan rencana tahun 2026, Pak. Silakan Pak Rajini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit performa di tahun 2025. Di 2025 itu kita produksi kira-kira 1,1 juta unit ya. Itu tumbuh dibanding tahun sebelumnya itu kira-kira dari tahun sebelumnya itu 989.000 ya, jadi ada tumbuh sekitar 7,52%. Penjualannya juga memang naik ya, sekitar 6,96%.
Kalau dilihat memang ada beberapa perkembangan di tahun 2025. 2025 itu kita ada nambah brand OEM baru ya, dari brand global maupun lokal. Kemudian dari sisi produksi juga rantai pasoknya kita cukup banyak ya rantai pasok, karena memang kalau dilihat dari biaya produk, biaya yang paling besar itu adalah material. Jadi kita coba cari rantai pasok lebih banyak, lebih kompetitif tentunya. Kemudian untuk dari sisi assembling sendiri 2025-2026 sebenarnya tidak tidak jauh berbeda, karena assembly memang lebih banyak gunakan padat karya ya. Jadi otomatisasi di line assembly itu tidak bisa kita lakukan secara optimal. Tapi di 2026 ini dengan penambahan lini usaha kami baru yang untuk industri peralatan dapur dan peralatan meja dan dari logam, ini mayoritas proses sudah gunakan sistem semi robot. Jadi jumlah tenaga kerja yang akan kita gunakan akan jauh lebih sedikit dibanding assembly ya. Ini karena ada campur tangan dari robot ya. Saya berharap dengan dilakukannya inovasi penambahan unit usaha ini, kita juga bisa makin berkembang di tahun 2026. Saya kira gambaran ringkasnya seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk yang kendala yang dihadapi tahun 2025, kami minta Pak Marwi untuk apa strategi yang telah dilalui sepanjang tahun 2025 dan 2026 nanti apa rencananya Pak? Oke, seperti di monitor kita lihat bahwa kenapa tahun 2025 kita membaik dibandingkan sebelumnya. Pertama bahwa kami berusaha mencari pemasok atau vendor kami yang tadinya sudah berhubung lama, kita mencari yang baru. Artinya pilihannya sekarang lebih banyak dibandingkan dulu. Ya. Hal ini kita lakukan karena kondisi market ini kan bersaing. Kalau kita tidak mencari yang murah, otomatis kita tidak akan memproduksi sesuatu dengan harga murah dan kita bisa jual. Ya. Satu, memang kita tahu sejak tahun 2025 ini kan kursnya itu udah mulai nggak normal, sering naik, turunnya sebentar, naik lagi. Ya. Tapi kondisi di SMP karena kita udah memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat, akhirnya perihal selisih kurs, kenaikan kurs itu bisa diantisipasi oleh kami dengan baik. Ya. Satu, kita tahu bahwa barang-barang khususnya dari Cina itu umumnya pada murah. Murah belum tentu berarti kualitasnya baik. Itu satu. Kedua, kami juga berterima kasih kepada pemerintah bahwa dengan adanya SNI yang dijalankan atau diharuskan untuk produk-produk rumah tangga, itu juga memberikan satu benefit buat SMP sebagai manufacturer OEM di lokal, ya. Tanpa ada SNI, mungkin kami tidak bisa berkembang lebih cepat, ya. Itu salah satu kontribusi yang pemerintah berikan kepada semua pemain dengan adanya SNI. Ya. Satu, kita melihat bahwa di tahun 2026, 2025 udah lewat ya udah. Yang tinggal sekarang ke 2026 seperti yang tadi Pak Rajini sampaikan, diharapkan bahwa penambahan KBLI tadi yaitu memberikan satu kontribusi penjualan, satu. Kedua adalah semakin diterapkannya SNI untuk produk alat rumah tangga, kami mengharapkan bahwa SMP bisa menerima OEM lebih banyak lagi. Kenapa? Karena satu pintu di SMP adalah
dari penyediaan bahan bakunya, kami merakit, kami pun membantu untuk mendaftarkan SNI. Ya, jadi pihak user itu nggak usah pusing-pusing lagi. Jadi sekali jalan mereka bisa mendapatkan semuanya, termasuk SNI-nya yang kita akan bantu untuk mengurusinya. Nah, kembali tadi disampaikan bahwa tadi mungkin Bapak masuk di sebelah kiri itu ada 2 bangunan baru. Itu adalah yang disampaikan tadi adalah untuk produksi rice cooker sebenarnya, inner pot maupun cookware ya Pak ya. Ya, peralatan dapur ya. Jadi kenapa itu butuh? Karena SNI itu apa? Rice cooker itu harus udah ada SNI-nya, ya. Suatu peralatan dapur pun harus ada SNI. Ya. Sementara produsen di Indonesia itu masih terbatas. Jadi SMP melihat itu peluang dan kami melakukan hal itu. Dan kami yakin dengan kemampuan kami, profesionalisme kami yakin bahwa ke depan line untuk molding, coating, ya, itu akan memberikan satu kontribusi yang lebih besar, ya. Ditambah lagi OEM yang saat ini berjalan akan bertambah seiring dengan banyaknya produsen yang saat ini membutuhkan SNI. Ya. Itu tadi disampaikan Pak Doni juga beliau kapital ekspeditor otomatis tadi sudah sampaikan sekitar 70 milatan itu tadi sudah disana lebih detail. Suatu yang lain mitra strategis tadi sudah disebutkan. Oke, itu dari saya dulu Pak. Nanti kalau itu kita tambahkan dalam tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Marwi. Nah, mungkin untuk rekan media kami juga ingin menyampaikan bahwa SCNP telah masuk ke dalam ranah pemenuhan kewajiban atas aspek keberlanjutan. Ya, jadi OJK melalui inisiatif Sustainability Development Goals ya, untuk yang terutama G20 ya. Jadi ada kewajiban dalam bentuk yang soft pressure lah ya dari OJK untuk kita lebih berhati-hati lagi dalam aspek lingkungan, environment, social, dan governance. Ya, jadi memang apa yang terjadi di capital market belakangan ini juga pasti akan ada kontribusinya dari bagaimana SCNP dan emiten lainnya tentunya memiliki tanggung jawab keberlanjutan dalam industri secara spesifik maupun ekonomi secara umum. Nah, kita punya ukuran yang memang kalau kita lihat dari tahun 2024 ke 2025 itu dari sisi environment baik dari energi, emission maupun water dan limbah kita mengalami perkembangan yang terukur dan signifikan Bapak Ibu ya. Jadi dan ini akan kita ulangi untuk tahun 2026. Walaupun ekspansi yang kita lakukan itu cukup signifikan, tetapi kemarin di dalam laporan keberlanjutan untuk chapter terkait bagaimana dengan growth yang kita lakukan dari sisi industri, itu tidak sampai mengorbankan lingkungan, sosial, dan tata kelolanya kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini yang tahun 2026 nih, targetnya kita, walaupun dengan growth yang seperti disebutkan oleh Pak Rajini tadi, kita volumenya luar biasa masif, hampir 50%, dan seperti yang Pak Marwi juga tadi sebutkan, targetnya sampai 61% revenue, itu tentunya akan jadi pertanyaan bagi publik, bagaimana dengan kondisi lingkungannya, apakah kalau di press seperti itu, apakah environment menjadi taruhan. Jadi itu yang kita akan kawal ya selama tahun 2026 ini agar parameter yang terukur di situ juga tidak menjadi sesuatu yang menurun, terutama di sisi intensitas emisi, intensitas penggunaan air, dan intensitas limbah per unit. Itu yang akan kita kawal.
pada tahun 2026 nanti. Dan dari sisi manusia juga kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ, dengan adanya penambahan kapasitas seperti yang tadi dari Pak Doni juga ya, itu sebutkan tentunya akan mungkin kita lakukan kalau tidak ada penambahan human capital yang kompeten dan skillful untuk bisa menambah itu. Nah itu kita lihat di sini karyawan operator juga itu kita tambah dari 219 menjadi 321, itu cukup signifikan juga 46%. Dan itu benar-benar kita perhatikan dari sisi in vicinity dari lokasi pabrik, artinya kita berdayakan sumber daya manusia atau human capital di sekitar kita untuk membangun pabrik ini bersama-sama. Jadi itu Bapak Ibu dari sisi laporan keberlanjutan dan rencana keberlanjutan kita tahun 2026. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mungkin kita tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dari rekan media SWA, investor, dan Jawa Pos. Silakan. Silakan Pak Fikri. Ya, Pak saya izin duduk Pak ya. Ya. Untuk para direksi Pak Marwi, Pak Rajini, dan Pak Doni, saya Vicky Rahman dari SWA Pak. Pertanyaan pertama Pak, tadi disebutkan sudah diselipkan tentang diversifikasi usaha ke rice cooker Pak ya. Dan di pasaran itu kan cukup atraktif Pak, pasar rice cooker. Nah pertanyaannya adalah apa unik selling point dari rice cooker perseroan? Apakah ada merek atau jenamanya Pak? Terus kemudian how to perseroan untuk mendorong peluang penjualan rice cooker ke depannya Pak? Pak Vicky, itu sasaran pertanyaannya kepada siapa Pak? Pak Janmawi. Pak Semuanya Marwi. aja? Pak Oh, Marwi oke, dulu, oke. Pak Janmawi. Ya, Ya. oke. Terus kalau ke Pak Doni ya Pak ya, Pak Doni Ya. sebagai Direktur Keuangan ya Pak ya. Tadi disinggung Pak DER-nya di tahun lalu Pak ya, kalau di kuartal 1 kan DER-nya kurang lebih, koreksi kalau salah, 0,25 kali Pak ya dibandingkan 2025. Relatif rendah Pak. Artinya ada ruang bagi perseroan untuk mencari dana dari pasar keuangan atau cukup kas internal untuk menyokong ekspansi perseroan yang tadi disebutkan Pak Marwi gitu Pak. Apakah ada penjajakan seperti itu Pak? Apa cukup kas internal aja Pak untuk menyokong ekspansi perseroan untuk Pak Doni gitu Pak. Terus total capek 2026 Pak, kalau 2025 kan sudah disampaikan, apakah ada update terbaru Pak total capek 2026 Pak? Kalau Pak Rajini Pak ya tadi sudah disampaikan bahwa produksi akan berpotensi meningkat 46% Pak ya, 49% dari 2005. Apa saja Pak faktor pendorongnya Pak Rajini untuk meningkatkan produksi itu, dan langkah-langkah apa yang dilakukan perseroan untuk mengembangkan good manufacturing practice? Kalau Pak Tumpal tentang pengembangan ESG 2006 kan tadi disampaikan Pak, apa yang jadi highlightnya Pak untuk katakanlah menjadi benchmark bagi perseroan tentang penerapan ESG yang menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih Pak Marwi, Pak Tumpal, Pak Rajini, dan Pak Doni. Oke, silakan siapa? Mungkin Pak Rajini duluan Pak. Oke, terima kasih. Tadi Pak siapa Pak? Oh Pak Vicky, oke. Saya dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang di market kan memang sudah cukup banyak rice cooker. Apa sih merek yang mau kita bawa, selling point-nya apa ya. Benar saya katakan di market memang sudah banyak. Tetapi kalau kita lihat setiap tahun penjualan rice cooker itu terus berkembang. Jadi ya seiring dengan pertambahan penduduk ya, saya yakin seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan makanya ini cukup banyak di market. Kita ingin ambil peluang masuk di rice cooker ini, salah satunya memang kita juga punya merek. Kita juga punya merek kita tuh Carrot. Tapi sebenarnya merek kita itu lebih ke persyaratan Pak. Kita sebagai OEM, pada saat kita misalkan mau produksi brand lain, baik lokal maupun global, kita itu harus mendaftarkan merek kita dulu untuk SNI-nya. Jadi sebenarnya brand kami ini lebih untuk proses SNI ya. Dan yang kami produksi sebenarnya banyak merek di sini. Jadi dengan diversifikasi bisnis kami, penambahan stamping dan coating, kami berharap makin banyak customer yang masuk gitu loh. Saat ini saja mesin belum masuk, sudah banyak sekali customer yang datang mendekati.
Selling point-nya apa? Selling point, meskipun Bapak tadi bilang di luar tuh cukup banyak, tapi kalau Bapak mau hitung proses coating di Indonesia itu masih bisa dihitung dengan jari tangan. Jarang sekali ada industri yang melakukan coating sendiri. Jadi barang-barang itu rata-ratanya dari impor ya, mereka impor. Yang mana pada saat kita import sebenarnya faktor kualitas tuh menjadi X gitu loh. Bisa jadi kualitasnya bagus, bisa jadi kualitasnya tidak bagus karena tidak kita kontrol langsung gitu loh. Sementara kami di sini mulai in-house. Artinya in-house tuh satu, pengontrolan secara kualitas akan lebih ketat. Kemudian yang kedua, pada saat kita import di situ ada aspek proses itu, ada aspek biaya kirim. Di mana port itu memakan space yang cukup besar. Sementara kita buat sendiri di sini, artinya kita akan save di transportation cost-nya. Itu adalah salah satunya selling point dari kita. Kemudian untuk rice cooker sendiri juga model yang kami tawarkan cukup banyak nantinya ke depan. Tentunya ini akan berjalan setelah seiring dengan waktu ya. Begitu kita jalan akan banyak model-model yang kita rilis untuk rice cooker ini. Kira-kira demikian dari saya untuk penjelasan yang tadi poin yang pertama ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari saya, jadi mungkin saya gabungkan dari kedua pertanyaan tadi. Penambahan investasi atau penambahan investasi atau expenditure dari capital itu di tahun 2026 ini adalah sekitar 30 miliar. Jadi tadi yang saya sampaikan total investasi untuk coating dan stamping itu 70 miliar itu sebagian sudah terrealisasi di 2025 dan sebagian akan terrealisasi di 2026. Untuk penambahan di 2026 sendiri itu perusahaan merencanakan menggunakan sumber daya atau cash flow yang ada di internal perusahaan. Demikian. Jadi dengan meningkatnya performance di tahun 2025 diharapkan itu berkontribusi terhadap kemampuan cash flow di perusahaan. Itu yang ingin saya jawab dari kedua pertanyaan dari Bapak. Semoga bisa memenuhi jawabannya, bisa memenuhi dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Yang mengenai ESG ya Pak Vicky ya. Jadi belum banyak emiten yang sebenarnya punya semacam inisiatif untuk masuk ke dalam aspek keberlanjutan, terutama yang dikaitkan dengan lingkungan. Terutama dalam hal ini adalah penggunaan air, listrik, limbah, dan juga bagaimana kondisivitas industri yang berkembang tanpa harus menjadi memberikan dampak negatif secara eksternalitas kepada manusia yang bekerja. Itu belum banyak tuh. Tetapi itu yang justru menjadi sorotan yang sangat tajam dari OJK dan BEI, dan itu juga yang menjadi salah satu aspek yang disasar oleh eksternal dari luar, dari mancanegara. Makanya kemarin MSCI sempat memberikan semacam lampu kuning ya terhadap kondisi dari para emiten yang ada di Indonesia yang kaitannya dengan lingkungan dan tata kelola. Jadi kita sebenarnya memang kalau kita lihat growth dari volumenya kita hampir 50%, akan jadi pertanyaan apakah akan ada emisi atau penggunaan listrik yang jor-joran. Nah kita sebenarnya lebih mengukur secara intensitas, artinya listrik memang berkembang tapi per unit volume harus selalu seperti itu. Jadi dari kerangka keberlanjutan itu ngelihatnya dari intensitas, artinya per volume. Jadi walaupun listriknya naik, emisi naik, kemudian ada limbah yang naik, tapi dilihat dari pembaginya, yaitu volumenya. Jadi artinya intensitas gitu yang dilihat. Kalau intensitasnya ternyata menurun, nah itu adalah sesuatu indikasi yang baik. Jadi seperti itu Pak. Jadi efisiensi dan tata kelola yang objektivitasnya adalah keberlanjutan, itu yang mau kita sasar Pak. Thank you. Pak Asikin atau Pak Rendra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Nur Asikin Pak dari Jawa Pos. Tadi disebutkan kan Pak ada peningkatan penjualan Pak ya sampai 44% ya tahun 4 bulan pertama. Didukung dengan ekspansi yang tadi Pak Doni bilang tahun ini akan ada penambahan sekitar 40 M Pak ya. Tentunya kan dari sisi produksi akan bertambah ya Pak Rajimi ya. Target tahun ini berapa Pak untuk pendapatan dan laba bersih ya tahun ini? Terus kedua, fluktuasi dolar ini ke perseroan seberapa besar Pak pengaruhnya? Apakah ada komponen impor untuk memproduksi barang di sini? Kira-kira pengaruhnya seberapa besar? Terus ketiga, tadi kan disebutkan ada penambahan tenaga kerja Pak ya dari sekitar ini ya. Kalau ke depannya Pak dengan mengikuti ekspansi terus ada penambahan produksi akan ada penyerapan tenaga kerja lagi nggak Pak? Kira-kira berapa? Satu lagi mungkin itu dulu Pak, nanti berlanjut lagi. Terima kasih. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi target sales kita di tahun 2026 yang tadi disampaikan adalah 1,6 juta pieces dengan angka penjualan kurang lebih sekitar 389 miliar. Jadi kemudian dengan target profit di tahun depan itu mungkin di sekitar 30 miliar. Jadi angka ini naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2025. Salah satunya adalah dikarenakan adanya kenaikan dari quantity existing dan juga customer existing, juga tambahan dari customer baru yang kita planning ada di tahun ini. Jadi sampai dengan sekarang itu kurang lebih kita punya sekitar 20 lebih customer, itu terdiri dari berbagai macam produk. Kemudian tentunya ditambah juga dengan sales atau pendapatan dari line bisnis kita yang baru, yang coating sama yang stamping itu. Kalau kenaikan karyawan seperti yang tadi disampaikan di paparan, jadi memang akan ada kenaikan jumlah staff dan juga jumlah operator, dan tentunya terutama untuk level operator itu memang kita selalu mengutamakan masyarakat sekitar tanpa mengurangi requirement kita terhadap kemampuan atau keahlian dari masing-masing orangnya. Jadi itu yang kita akan selalu usahakan dan upayakan. Kemudian untuk selisih kurs, tadi Pak Mauri juga sampaikan bahkan hampir setiap hari itu naik. Kalau saya total itu kita ada pembelian impor dalam mata uang US dollar dan dalam mata uang Chinese yuan atau CNY. Itu kalau dihitung kenaikannya dalam 3 bulan terakhir itu kurang lebih antara 5, 7 sampai 9%. Dan itu tentunya akan menaikkan biaya produksi kita. Bagaimana cara mengcovernya? Itu tentunya tidak semata-mata dengan kita menaikkan harga jual kita ke customer, tapi sebagian itu kita juga absorb dengan melakukan efisiensi. Apa saja yang kita lakukan efisiensinya adalah yang tadi disampaikan, kita mencari alternatif supplier atau vendor-vendor baru yang dimana bisa menawarkan dengan kualitas yang sama, bisa menawarkan harga yang lebih murah, karena kadang kita juga bernegosiasi dengan menaikkan kuantiti pembelian kita yang ada. Jadi dengan menaikkan forecast pembelian itu kita juga paralel kita berharap mereka bisa menurunkan harga jual mereka, kira-kira begitu. Dan untuk kedepannya
tentunya beberapa opsi yang bisa kita lakukan terhadap mata uang kenaikan mata uang ini, salah satunya belum diputuskan tapi dalam pemikiran apakah akan melakukan transaksi hedging atau kita juga masih punya cadangan kas dan setara kas dalam mata uang asing kurang lebih sekitar 2 juta atau 2,5 juta US dollar. Jadi ini pun juga kita bisa manfaatkan untuk kita lepas pelan-pelan untuk melakukan pembayaran ke vendor-vendor kita terutama yang dari impor. Untuk vendor lokal saya pikir itu tidak ada isu walaupun terakhir itu kenaikan biji plastik karena memang perang Iran dengan Amerika itu mengimpact harga minyak bumi dan menaikkan impact harga plastik part. Itu pun juga kita mitigasi dengan itu tadi menaikkan efisiensi kita dan juga melakukan negosiasi dengan semua vendor-vendor kita dan juga melakukan negosiasi dengan para customer kita. Jadi tidak semua kenaikan kita bebankan ke customer, kita bebankan ke supplier, kita bebankan ke diri kita sendiri dengan melakukan efisiensi. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Doni. Mungkin dari Pak Arendra, dari investor Pak, silakan Pak. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Andra dari Investor Trust. Sebagian besar pertanyaan sudah terwakilkan oleh rekan-rekan saya ingin bertanya saja sedikit tentang bagaimana perkembangan produk NIFA itu Pak, dan seberapa besar kontribusinya untuk laba dari perseroan. Kedua, untuk Pak Tumpal, apakah dari SDG Sustainable Development Goals itu sudah ada sustainability report? Itu saja Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Andre. NIFA sampai hari ini kami masih belum bisa jual terlalu banyak, ya. Tetapi NIFA ini sudah membuktikan merupakan satu alat yang bisa memeriksa kardiovaskular lebih efektif. Itu adalah dipakai untuk screening awal. Nah, kenapa saya bilang lebih efektif? Tadi saya baru dapat info dari bapak-bapak yang bertugas di Angkatan Darat. Kebetulan kami sudah melakukan pengetesan terhadap tim Angkatan Darat. Pada saat pemeriksaan ternyata ada ditemukan gejala untuk pembuluh darahnya gitu. Dan ternyata benar terakhir beliau harus masuk rumah sakit karena pembuluh darah. Itu satu. Nah, alat ini terus kami giatkan, kami perkenalkan karena kita tahu bahwa NIFA ini adalah buatan anak bangsa, ya, dan tidak ada satu alat ya yang diproduksi yang sama di Indonesia. Jadi NIFA adalah satu-satunya. Ya. Satu hal yang lebih berkembang lagi, NIFA ini tidak hanya berurusan dengan pembuluh darah yang umumnya orang bilang apa itu jantung atau apa gitu. Kami lagi melakukan satu studi untuk NIFA untuk pemeriksaan gula darah, Pak, diabetes. Nah, kami sudah menandatangani untuk risetnya ITB dengan pihak Rumah Sakit Sarjito. Ya, jadi kita harapkan dalam waktu 3 bulan hasilnya keluar dan kita akan mengajukan ke Kemenkes itu menjadi satu alat non-invasif untuk pemeriksaan gula darah. Kenapa? Karena saat ini untuk pemeriksaan gula darah itu harus ditusuk. Dengan alat kami itu hanya ditempelkan di jempol kaki. Kami sebutkan TBI Pak, Two Brazilian Index. Ya, dengan di ujung kaki ditempelin, alat ini bisa mendeteksi bahwa
yang bersangkutan itu punya penyakit gula darah atau enggak. Ya, kita harapkan bahwa keberhasilan riset nanti ini bisa menambah varian dalam NIFA yang bisa dipakai untuk masyarakat luas di Indonesia. Itu Pak, kira-kira dari saya. Terima kasih Pak Marwi. Baik, untuk yang laporan mengenai keberlanjutan Pak, sebenarnya kita selalu ada chapter itu di laporan tahunan. Cuman dengan adanya spesifikasi formulir khusus dari OJK melalui SPE, yang kita harus isi long formnya, itu udah kita lengkapin juga Pak. Jadi mulai tahun 2025 ini kita udah sampaikan laporan keberlanjutan kita kepada OJK. Dan so far kita belum menerima ada tanggapan yang negatif, tetapi justru kita mendapatkan semacam insight yang baru gitu loh Pak. Jadi beberapa hal terkait dengan pengukuran-pengukuran yang selama ini kita ternyata belum tahu, tapi ternyata kalau kita masukkan ke dalam kajian bisnis dan operasionalnya kita, itu justru memberikan nilai tambah dalam persepsi dari otoritas kepada kita gitu loh ininya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya seperti itu ya Pak ya, tetapi bagi kita sendiri, bagi karyawan yang di sini rekan-rekan, tentunya kondusivitas bekerja itu kan penting juga. Gitu loh Pak. Jadi kita sudah Pak, udah mengirimkan laporan keberlanjutannya kita. Sudah publish Pak. Dan itu bisa di-download di websitenya kita maupun di dalam pengumuman IDX yang ada di websitenya Bursa. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu ya Pak ya. Bapak, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Udah cukup Pak? Sudah, mungkin Pak Marwi silakan ditutup Pak, kalau sudah tidak lagi. Oke, kita telah mendengar pertanyaan dari Ibu Bapak dan kami sudah menjawabnya. Terima kasih semua. Jika nantinya masih ada pertanyaan, sebagai perusahaan terbuka, kami siap untuk menjawab apapun pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha daripada PT SNP. Terima kasih semuanya. Selamat sore, tetap semangat, sehat semuanya. Baik. Jangan lupa direksi berfoto bersama di depan yang ada tulisan public expose-nya. Silakan Pak Marwi, Pak Rajini, Pak Doni. Kita berfoto bersama sekali direksi dulu, kemudian nanti rekan-rekan tim ikut foto dan Pak wartawan media ikut berfoto. Pak Jaka, silakan diatur Pak.